Bayangkan, gaji cuma 1 juta tapi bisa kebeli motor impian. Mustahil? Enggak, gue bakal bongkar habis rahasianya di video ini. Siap-siap tercengang ya. Halo guys, balik lagi sama gue. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada baik-baik aja ya. Masih di channel YouTube Belajar Keuangan Semenit. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas topik yang super penting buat kita-kita yang gajinya masih UMR atau bahkan di bawahnya. Cara mengelola gaji 1 juta biar bisa beli motor. Banyak yang bilang mustahil, tapi gue di sini buat buktiin kalau semua itu bisa banget asal kita tahu caranya. Kita akan bedah tuntas dari A sampai Z, mulai dari bikin anggaran, ngurangin pengeluaran yang nggak penting, sampai nyari penghasilan tambahan. Jadi siapin cemilan, duduk manis, dan simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga siapin catatan, karena banyak banget tips dan trik yang bakal gue bagiin. Intinya, jangan pernah minder sama gaji yang kecil, karena dengan pengelolaan yang tepat, kita juga bisa mencapai impian. Gue yakin setelah nonton video ini, kalian bakal punya mindset baru tentang uang, dan lebih semangat lagi buat ngatur keuangan. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Langkah pertama yang paling krusial adalah membuat anggaran. Anggaran ini adalah peta keuangan kalian, jadi harus dibuat dengan cermat dan realistis. Jangan cuma ngira-ngira ya, mulailah dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kalian. Pemasukan udah jelas ya, yaitu gaji 1 juta. Nah, pengeluaran ini yang harus di-breakdown sedetail mungkin. Contohnya, biaya makan, transportasi, sewa tempat tinggal kalau ngekos, pulsa, kuota internet, hiburan, cicilan kalau ada, dan lain-lain. Setelah semua pengeluaran tercatat, kalian bisa mulai mengkategorikannya. Misalnya, pengeluaran wajib, makan, transportasi, sewa, pengeluaran fleksibel, hiburan, nongkrong, dan pengeluaran darurat, sakit, perbaikan. Nah, dari sini kalian bisa lihat pengeluaran mana aja yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Ingat, tujuan kita adalah menghemat sebanyak mungkin uang agar bisa dialokasikan untuk membeli motor impian. Jangan takut untuk hidup hemat ya guys, karena ini cuma sementara kok. Setelah motor impian kebeli, kalian bisa sedikit longgarin anggaran. Tapi tetap harus terkontrol ya. Setelah bikin anggaran, langkah selanjutnya adalah mengurangi pengeluaran yang nggak penting. Nah, di sini biasanya banyak banget jebakannya. Coba deh kalian perhatiin, seringkali kita tanpa sadar ngeluarin uang buat hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting. Misalnya, jajan kopi kekinian setiap hari, makan siang di luar terus, beli baju baru setiap minggu, atau langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton. Coba deh hitung, kalau semua pengeluaran itu dijumlahin, lumayan banget kan hasilnya? Nah, pengeluaran-pengeluaran kayak gini yang harus kita pangkas. Ganti kopi kekinian dengan kopi buatan sendiri, lebih hemat dan sehat. Bawa bekal makan siang dari rumah, tahan diri buat nggak beli baju baru kalau emang nggak butuh-butuh banget, dan berhenti langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton. Awalnya mungkin berat ya, tapi lama-lama pasti terbiasa kok. Anggap aja ini sebagai latihan disiplin diri. Selain itu, coba cari alternatif yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan kalian. Misalnya, daripada naik ojek online, coba naik angkutan umum atau sepeda, sekalian olahraga. Atau daripada beli makanan di restoran, coba masak sendiri di rumah. Banyak banget resep masakan simple dan murah yang bisa kalian temuin di internet. Selain mengurangi pengeluaran, cara lain untuk menambah tabungan adalah dengan mencari penghasilan tambahan. Gaji 1 juta emang cukup buat kebutuhan dasar, tapi buat beli motor impian kayaknya masih kurang deh. Jadi kita harus putar otak buat nyari sumber penghasilan lain. Banyak banget kok cara buat dapatin uang tambahan asalkan kita mau berusaha. Misalnya, jadi freelancer, buka online shop, ikut program affiliate marketing, atau jadi driver ojek online kalau punya motor. Kalau kalian punya keahlian khusus, misalnya desain grafis, nulis artikel, atau ngedit video, kalian bisa tawarin jasa kalian di platform freelance. Banyak banget perusahaan atau individu yang butuh jasa freelance.
Atau kalau kalian punya bakat jualan, kalian bisa buka online shop. Jualan apa aja yang kalian suka dan kuasai. Misalnya, baju, makanan, aksesoris, atau barang-barang bekas yang udah nggak kepake. Promosiin produk kalian di media sosial dan marketplace. Jangan lupa, kasih harga yang bersaing dan kualitas yang bagus. Kalau kalian nggak punya modal buat jualan, kalian bisa ikut program affiliate marketing. Kalian cuma perlu promosiin produk orang lain dan kalian bakal dapat komisi setiap ada orang yang beli produk itu lewat link affiliate kalian. Investasi. Jangan takut dengar kata ini ya guys. Investasi itu penting banget buat masa depan keuangan kita. Banyak yang mikir investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal investasi bisa dimulai dengan modal kecil kok. Bahkan dengan gaji 1 juta pun kita bisa mulai investasi. Tapi jenis investasi yang cocok buat kita tentu beda dengan jenis investasi yang cocok buat orang kaya. Kita harus pilih investasi yang resikonya rendah dan modalnya kecil. Misalnya reksadana pasar uang atau emas digital. Reksadana pasar uang adalah jenis investasi yang paling aman dan mudah dipahami. Modalnya juga relatif kecil, mulai dari 10.000 aja udah bisa investasi. Keuntungannya juga lumayan, lebih tinggi daripada bunga deposito. Atau kalian juga bisa investasi emas digital. Emas adalah aset yang nilainya cenderung stabil dan naik dari waktu ke waktu. Dengan emas digital, kalian bisa beli emas dengan modal kecil, mulai dari 5.000 aja udah bisa beli emas. Tapi ingat ya guys, investasi itu butuh waktu. Jangan berharap bisa kaya mendadak dari investasi. Investasi itu kayak menanam pohon, butuh waktu dan perawatan biar bisa tumbuh besar dan menghasilkan buah. Prioritaskan tabungan motor. Ini adalah kunci utama dari semua strategi yang udah gue jelasin di atas. Kita harus punya komitmen yang kuat buat nabung demi motor impian. Anggap aja tabungan motor ini sebagai pengeluaran wajib yang harus dipenuhi setiap bulan. Misalnya, kalian targetin setiap bulan nabung Rp200.000. Nah, setiap dapat gaji, langsung sisihin Rp200.000 buat ditabung. Jangan ditunda-tunda ya. Bikin rekening khusus buat tabungan motor ini. Jangan dicampur aduk sama rekening buat kebutuhan sehari-hari. Tujuannya, biar kalian gak tergoda buat ngambil uang dari tabungan motor ini. Kalau kalian punya kartu ATM, jangan dibawa-bawa. Atau kalau perlu, bikin tabungan yang gak ada kartu ATM-nya. Dengan begitu, kalian bakal lebih susah buat ngambil uang dari tabungan motor ini. Selain itu, visualisasikan motor impian kalian. Tempel gambar motor impian kalian di dinding kamar atau di meja kerja. Setiap kali kalian ngelihat gambar itu, kalian bakal termotivasi buat nabung lebih giat lagi. Buat tantangan menabung. Biar lebih seru, coba deh bikin tantangan menabung. Misalnya, tantangan menabung Rp1 juta dalam waktu 10 bulan. Atau tantangan menabung Rp50.000 setiap minggu. Tantangan ini bakal bikin kalian lebih termotivasi buat nabung dan menghindari pengeluaran yang gak penting. Kalian bisa ajak teman atau keluarga buat ikutan tantangan ini. Jadi, kalian bisa saling menyemangati dan berbagi tips menabung. Atau kalian bisa bikin grup di media sosial buat sharing pengalaman menabung. Dengan begitu, kalian bakal ngerasa gak sendirian dan lebih semangat lagi buat mencapai tujuan kalian. Selain itu, kasih reward buat diri sendiri setiap berhasil mencapai target menabung. Misalnya, kalau berhasil nabung 1 juta, kalian bisa beliin diri sendiri hadiah kecil yang udah lama kalian pengenin. Tapi ingat ya, hadiahnya jangan terlalu mahal. Yang penting bisa bikin kalian senang dan termotivasi buat nabung lebih giat lagi. Manfaatkan promo dan diskon. Di era digital ini banyak banget promo dan diskon yang bisa kita manfaatin. Mulai dari promo makanan, promo transportasi, promo belanja online, dan lain-lain. Manfaatin semua promo dan diskon ini buat menghemat pengeluaran kalian. Misalnya, kalau mau makan di luar, cari restoran yang lagi ada promo diskon. Atau kalau mau belanja online, cari marketplace yang lagi ada promo cashback atau free ongkir. Jangan males buat nyari promo dan diskon ya guys. Karena dengan memanfaatkan promo dan diskon, kalian bisa menghemat lumayan banyak uang. Selain itu, ikutin program loyalitas dari toko atau brand favorit kalian. Biasanya dengan ikut program loyalitas, kalian bakal dapat poin setiap belanja. Poin ini bisa ditukerin dengan diskon atau hadiah menarik. Jadi jangan lupa daftarin diri kalian ke program loyalitas ya.
Evaluasi dan sesuaikan anggaran secara berkala. Anggaran yang udah kita buat di awal bukan berarti harus saklek terus ya guys. Kita harus evaluasi dan sesuaikan anggaran secara berkala. Misalnya setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali. Tujuannya biar kita bisa ngeliat apakah anggaran kita masih relevan dengan kondisi keuangan kita saat ini. Mungkin aja ada pengeluaran yang harus kita kurangi atau bahkan kita tambahin. Atau mungkin aja ada sumber penghasilan baru yang bisa kita manfaatin. Dengan mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran secara berkala, kita bisa memastikan bahwa keuangan kita tetap terkontrol dan kita tetap on track buat mencapai tujuan kita. Jangan takut buat mengubah anggaran ya guys, karena anggaran itu cuma alat bantu. Yang penting adalah tujuan kita, yaitu membeli motor impian. Jangan menyerah. Ini adalah pesan terakhir yang pengen gue sampaikan ke kalian. Perjalanan buat mencapai impian itu emang gak mudah. Pasti ada aja rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi. Tapi jangan pernah menyerah. Ingat, semua orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Yang penting adalah kita belajar dari kegagalan itu dan bangkit kembali. Percaya sama diri sendiri dan terus berusaha. Gue yakin kalau kalian punya komitmen yang kuat dan terus berjuang, kalian pasti bisa mencapai impian kalian. Jangan dengerin omongan negatif dari orang lain. Banyak orang yang bakal bilang bahwa gaji 1 juta gak mungkin bisa beli motor. Tapi buktiin ke mereka bahwa mereka salah. Tunjukin bahwa dengan kerja keras dan pengelolaan keuangan yang tepat, kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Gimana guys? Udah pada dapat pencerahan kan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini, komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan atau saran, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh tips mengelola keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!